Saya akan menjelaskan tentang anggaran pengumpulan piutang. Pertama yaitu penjualan bersihnya sebesar 147 triliun 584 miliar 721 juta 240.000 rupiah. Kemudian piutang awal tahunnya sebesar 5 triliun, piutang akhir tahunnya sebesar 7 triliun. Rata-rata piutangnya yaitu sama dengan untuk rata-rata piutangnya sama dengan piutang awal tahun ditambah piutang akhir tahun. Untuk perputaran piutangnya yaitu penjualan bersih dibagi rata-rata piutang. Rata-rata pengumpulan piutangnya yaitu 360 dibagi perputaran piutang. Selanjutnya kita akan menghitung tabel yang kedua. Nilai penjualannya diambil dari yang UTS, begitu juga dengan harga jual. Berarti nilai penjualannya sama dengan nilai penjualan dikali harga jual sebentar. Yang kedua juga sama, kali harga jual. Yang berikutnya juga sama dengan dikali, terus lanjutkan sampai selesai. Dikali 6.400 dikali harga jual dikali sama dengan harga jual sama dengan kemudian kita sum hasilnya dari Januari sampai dengan Oktober. Kemudian kita cari nilainya penjualan di Februari, yaitu sama dengan nilai penjualan dikali 75 dibagi 100. Ini 14. Oh, salah sebentar. Dikali 75 dibagi 100. Maret sama dengan 14 dikali 25 dibagi 100. Yang bawahnya yaitu untuk bulan Maret sama dengan, kita ambil nilai penjualan di bulan Februari dikali 75 dibagi 100
sama dengan sebentar, untuk April 25 dibagi 100. Untuk yang April dilakukan dengan cara yang sama, dikali 75%, 75 dibagi 100. Untuk Mei juga menggunakan cara yang sama, yaitu nilai penjualan di bulan Maret dikali 25 25 sama dengan dikali 25 dibagi dengan 100. Yang bawahnya dikali 75% dibagi 100. Kemudian untuk bulan Juli dikali 25 dibagi 100. Bawahnya dikali 75 bulan Juni nilai penjualan di bulan dikali 25 dibagi 100. Bawahnya kita gunakan yang ini, dikali 75 dibagi belum 19 dikali 75 dibagi 100. Terus kita lakukan di bulan Agustus juga. Di 19 dikali 25 dikali 75 dibagi 100. 25 terus 25. Oh maaf guys, 25. 75 itu untuk yang selanjutnya. Baru kita kalikan dengan 75 dibagi 100. Berikutnya bulan September. Itu sama dengan dikali 25 dibagi 100 sama dengan D21 ya, dikali 75 dibagi 100. Kita lakukan di bulan Oktober. Oh sebentar guys, salah penempatan. D21 dikali 25 dibagi 100 sama dengan dikali 75 dibagi 100. Untuk bulan November
Berikutnya saya akan menjelaskan tentang anggaran penerimaan kas. Pertama itu ada keterangan, kemudian ada aksesoris motor, berikutnya ada bengkel, berikutnya ada total. Kita bikin semua kolom dulu ya. Kolom berikutnya itu sama, hasil keterangan, kemudian ada piutang, kemudian ada total. Terus untuk kolom berikutnya ini kita bahas ya. Oke. Kemudian di sini ada keterangan, kemudian ada pembelian lain, kemudian ada biaya BB, ada PKL, biaya PKL, kemudian ada BOP, ada polis asuransi, ada pihak akuntan, kemudian ada pihak ahli hukum, kemudian juga ada pajak kekayaan, juga ada total. Untuk kolom berikutnya itu anggaran kas sementara yang judulnya dari setelahnya. Untuk keterangan, ini ada penerimaan, kemudian tersedia anggaran hasil akhir. Oke, untuk yang pertama ini kita bikin keterangannya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Oke. Kemudian bawahnya juga kayak gitu ya. Pertama itu bagusnya. Kita 230 miliar. Kemudian 150 miliar untuk bengkelnya. Kemudian di bulan Maretnya untuk aksesoris motornya itu 220 miliar. Kemudian untuk bengkelnya itu bulan Maret 175 miliar. Bulan Aprilnya itu 250 miliar. Kemudian bengkelnya itu 190 miliar. Di bulan Mei 200 miliar. Kemudian untuk bengkelnya 140 miliar. Untuk bulan Juni nya 190 miliar. Bengkelnya 135 miliar. Di bulan Juli itu 205 miliar. Kemudian 145 miliar. Di bulan Agustusnya itu 215 miliar. Untuk bengkelnya 150 miliar. Di bulan September 230. Kemudian bulan sebenarnya yang buat bengkelnya itu 150 miliar. Kemudian Oktober 275 miliar. Kemudian Novembernya, Oktobernya masih bengkel ya, 175 miliar. Full battery. Bulan Novembernya 245 miliar. Dan untuk bengkelnya 120. Desember yaitu 245 dan 190. Oke, berikutnya kita ke anggaran penerimaan kas. Penerimaan kas yang pertama ada piutang di bulan Januari sebesar 50 miliar. Kemudian Februari 47 miliar 380 juta 268 ribu 460 rupiah. Kemudian hari Maretnya itu 40 miliar. Di bulan Maret 40 miliar. Aprilnya 65 miliar 805 juta 108 ribu 445 rupiah. Kemudian Mei-nya itu 73 miliar 443 juta 483 juta 286 ribu 286 ribu 741 rupiah. Kemudian bulan Juni nya 64 juta 64 miliar 709 juta 192. Kemudian bulan Juli nya 27 miliar 470 juta 210 ribu 204 rupiah. Kemudian bulan Agustusnya 71 29 755 79 September ada 78 juta 378 miliar 309 064 rupiah 54 juta 405 rupiah.
Totalnya ada 129 miliar 921 juta 452.000 303 303. Kemudian Novembernya 141 miliar 921 juta 452.000 303. Dan terakhir bulan September 35 miliar 96 juta 495.190 rupiah. Kemudian lanjut ke anggaran pengeluaran kas. Yang pertama ada pembelian lain, yaitu sekitar 150 juta. Kemudian pengeluaran lainnya kosong. Kemudian 48 miliar 420 juta 693.000. Kemudian 8 miliar 109 juta 466.656 rupiah. Kemudian ada 36 juta 133.133. Polis asuransinya dikosongin. Kemudian ada fee akuntan senilai 750 juta. Kemudian fee ahli hukumnya 50 juta. Kemudian pajak kayanya di ya. Kemudian di bulan Februarinya bulan lain itu 250 juta. Kemudian 600 juta. Kemudian 48 miliar 407 juta 693.750 rupiah. Kemudian ada biaya TKL-nya itu sebesar 8 juta 8 miliar 460 juta 416 juta 666.666 rupiah. Kemudian ada OP-nya itu sebesar 636 juta 133 listriknya aja. Ini ada OP-nya itu 50 miliar juta. Oke, untuk berikutnya listrik lagi kalau ada. Ini tingkatnya 300 8 miliar 450 juta 693.000 rupiah. Ini 8 miliar. Oke, untuk berikutnya ada 3. Oke, untuk polis asuransinya untuk bulan Maret itu dikosongkan. Ini dia luas. Ini untuk bulan Aprilnya yaitu 330 juta 800 juta. Kemudian 48 juta sama ya. Dan berikutnya sama ya. Ini juga. Oke. Kemudian di sini untuk polis asuransinya. Polis asuransinya di sini 0 ya. Kemudian 700 juta. Kemudian 40 juta. Berikutnya di bulan Mei itu 450 juta. Kemudian 750 juta. Kemudian untuk polis asuransinya untuk di bulan Mei itu kosong. Kemudian untuk jimpunya itu 50 juta. Untuk kayaknya asli, saya juga kosong. Kemudian bulan Juni 190 juta, 190 juta, dan 850 juta. Kemudian untuk fee akuntannya sebesar 800 juta. Kemudian kosong. Di bulan Juli 300 juta, 470 juta. Kemudian untuk fee akuntannya sebesar 60 juta. Kemudian untuk bulan Agustusnya, Agustus waktu itu 330 juta. Kemudian 800 juta. Kemudian untuk fee akuntannya juga sedikit. Dan 700 juta dan 50 juta. Kemudian bulan September yaitu 245 juta 770 juta. Kemudian untuk fee akuntannya itu 750 juta. Kemudian listrik yang ada 50 juta. Dan Oktober sebesar 245 juta. Oktober 260 juta. Kemudian untuk fee akuntannya listrik 50 juta. Untuk bulan Oktober 170 juta. Kemudian 170 juta dan November 600 juta. Untuk fee akuntannya listrik yang kemudian keluar
700 juta. Yang terakhir bulan Desember 150 juta. 750. Untuk 2 bulannya 30 juta. 30 juta. Kemudian di pengeluaran kas sementaranya jadi 50 miliar. Presiden status dia kapal miliar 1,3 100 1
menjelaskan anggaran modal. Yang pertama ada ARR, yaitu Accounting Rate of Return. Terus kita bikin tahunnya, dan kita bikin proyek E dan proyek Y. Tahunnya di sini kita dari tahun 2021 sampai 2025. Proyek E kita lihat dari soal itu 4 juta. Terus tahun 2022 itu kita proyek E itu semuanya. Dan yang proyeknya juga kita jumlahin. Kita lihat IO-nya itu dari soal itu 9.000. Totalnya ini kita rumusin. Rumusnya ini EAT dibagi IO terus dikali 100%. Yang ini juga sama, bikin proyek EAT dibagi IO dikali 100%. Dan ini untuk pengerjaan ARR. Lalu selanjutnya saya akan membuat payback period. Terus kita bikin di sini tahun, dan kita mulai dari proyek D dulu. Terus di sini harus kas kumulatif. Kita mulai dari tahun 2021 sampai 2025. Lalu yang di atas ini itu minus 9.000 dapat dari mana? Dari soal. Lalu kita lihat lagi di sini yang E itu, terus yang proyek E itu kita mulai dari 4.000, 3.000, 3.000 lagi, 1.000, 0. Oh sorry, ini kita mulai dari 2020. Jadi rumusnya itu ini ditambah ini ditambah mana sih ini ditambah sama ini hasilnya minus, dan ini juga ditambah dengan ini. Payback period untuk proyek E. Lalu kita bikin payback period yang proyek E. Sini kita pakai tahun, proyek Y, dan arus kas kumulatif.
dari tahun 2020 sampai 2025. Kita mulai dari minus 9.000. Minus 9.000 dari mana? Dari soal. Kemudian proyeknya itu 2.000, 4.000, 3.000, 2.000, dan 3.000. Caranya sama kayak yang tadi di proyek E, yaitu arus kas kumulatif ditambah dengan proyek E. Ini juga sama, ditambah juga sama ini, tambah sama ini, sini, lagi ini, sama ini. Jadi ini payback period untuk proyek E. Jadi di sini kita bisa lihat proyek E itu butuh waktu 2 tahun. Jadi 2/3. Karena kita lihat dari sini 1, 2 untuk dari pindah ke minus menjadi positif. Jadi ini 1, 2. Jadi 2/3 itu dikali 12 bulan sama dengan 10 bulan sama dengan 2 tahun. Jadi totalnya 2 tahun 10 bulan untuk proyek E. Dan untuk proyek Y ini proyek Y 2 tahun ditambah, karena dia 3 1 2 3 jadi 3/3 dikali 12 bulan. Selanjutnya kita bikin NPV. NPV pertama kita pakai proyek E. Lalu di sini kita buat tahun, diskon rate. Sini kita bikin angka tahun terus hasil. Tahun kita mulai dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Dan proyek E nilainya tahun pertama itu 4.000, tahun kedua 3.000, tahun ketiga 3.000, tahun keempat 1.000, dan tahun kelima itu 0. Diskon rate-nya kita pakai 10%. Semuanya sama, kita pakai 10%. Terus pangkat tahun kita dari 1 sampai 5. Nah, terus kita di sini pakai rumus. Rumusnya itu proyek E dibagi buka kurung 1 ditambah 1 ditambah dengan diskonnya 10%, tutup kurung, pangkat 1, dan hasilnya segini. Dan rumus yang bawahnya juga sama, nilai proyek E dibagi buka kurung 1 tambah 10%, tutup kurung, pangkat 2, dan ke bawah seterusnya nilainya sama, cara rumusnya sama. Lalu terus di bawah sini kita tulis jumlah present value atau PV proyek E. Terus di bawah sini ada investasi awal atau initial cash flow. Lalu di bawahnya net present value atau NPV untuk proyek E.
Lalu kita jumlah di sini, jumlah present value-nya itu kita jumlahin semua. Hasil segini, dan investasi awal kita lihat di soal yaitu 9.000. Kemudian NPV-nya itu kita kurangkan jumlah present value dikurang dengan investasi awal. Ini dikurang dengan ini. Dan untuk hasil NPV proyek E segini kalau kita bulatkan menjadi 53. Selanjutnya ini proyek E kita jumlahkan hasilnya. Nilai proyek Y dibagi rumusnya itu 1 ditambah diskon rate tutup kurung pangkat 1, hasilnya segini, dan seterusnya rumusnya juga sama. Dan hasilnya segini. Lalu di sini juga kita sama, kita bikin jumlah present value-nya PV proyek Y. Terus investasi awal, inisial cash flow. Yang terakhir net present value atau NPV untuk proyek Y. Lalu semuanya kita jumlahkan. Dan investasi awal 9.000. Lalu kita kurangkan PV dikurang dengan investasi awal. Dan hasilnya segini. Untuk NPV proyek Y. Selanjutnya kita bikin IRR atau internal rate of return untuk proyek E. Kita bikin dulu IRR untuk proyek E. Terus kemudian di sini ada tahun, kemudian nilai untuk proyek E, waktu periode, kemudian diskon rate. Kita mulai dari tahun 2021 sampai 2022, 2023, 2024 sampai 2025. Nilai proyek E yaitu 4.000, 3.000, 0, dan 2025 nilainya 0. Untuk waktu periode yaitu kita mulai dari 1 sampai 5. Diskon rate-nya kita pakai diskon rate 10%. Kita tulis di sini 0,1. Kemudian di bawah sini ada jumlah present value atau PV, kemudian kemudian sini investasi awal. Lalu di sini ada NPV, diskon rate 10%. Kita bikin di sini kotak. Sini kotak lagi untuk hasilnya. Kemudian di sini untuk mencari ini kita pakai rumusnya itu 1 ditambah 1 ditambah diskon rate tutup kurung pangkat waktu periode ini, dan hasilnya segini. Selanjutnya juga sama rumusnya, 1 ditambah ini, kemudian pangkat sorry.
misalnya begini, sebenarnya kita pakai di 1 angka di belakang koma aja. Selanjutnya kita mencari ininya, hasilnya di sini rumusnya. Jadi nilai proyek E ini dibagi dengan hasil tadi kita barusan hitung. Ini. Sama yang bawahnya juga kita bagi ini, bagi dengan ini, hasilnya ini. Kemudian bawahnya kita jumlahin. Selanjutnya kita bikin IRR yang untuk proyek Y. Caranya sama aja dengan yang sebelumnya dengan proyek E, tapi di sini kita pakai diskon rate 16%. Kenapa 16%? Karena kita hitung rata-rata kita dapatnya segitu. Jadi di sini tulis 0,16. Rumusnya sama juga. Lalu hasilnya kita bagi nilai proyek Y kita bagi dengan nilai yang tadi baru kita hitung. Sama seterusnya juga kayak gitu. Sorry ini salah. Sorry ini kita salah tulis, makna salah beda. Ini 3000. Dah, sudah benar. Kemudian ini kita jumlahkan semua. Dan investasi awal itu 9.000. Kemudian nilai NPV diskon rata 16% itu kita kurang NPV kurang investasi awal. Dan hasilnya segini, kalau kita bulatkan menjadi 152. Dan yang terakhir yang di anggaran modal yaitu profitability index atau PI. Kita bikin PI untuk proyek E. Caranya sama aja seperti cara yang sebelum-sebelumnya, seperti IRR dan NPV. Di sini ada tahun, proyek E, diskon rate, dan
Perkenalkan, nama saya Nurul Aziza dengan NIM 6430368. Di sini saya akan membuat tabel neraca dan laba rugi. Di sini saya sudah membuat isi tabelnya, yaitu ada aktiva dan pasiva. Di sini itu ada aktiva itu berupa ada kas, surat berharga, persediaan, dan piutang. Sedangkan pasiva itu di sini ada utang dagang, utang wesel, utang pajak. Selanjutnya kita isi. Di sini kasnya yaitu sebesar 206 miliar. Total 206 miliar 607 juta 365.642 di sini ada surat berharganya yaitu sebesar 650 juta. Selanjutnya itu persediaannya sebesar 220.000. Selanjutnya ada piutangnya itu sebesar 35 miliar 96 juta 495.160. Selanjutnya yaitu kita jumlahin sama dengan sum. Jadi jumlah aktif lancar itu sebesar 242.354.081.127. Selanjutnya kita masih ada tanahnya. Tanahnya yaitu sebesar 2.500.000.000. Gedungnya yaitu sekitar 1.800.000.000. Untuk mesinnya yaitu 169.200.000. Akumulasi depresinya yaitu sekitar 195 juta. Jadi total dari jumlah aktiva tetapnya yaitu sebesar 2.164.200.000 rupiah. Kalau total aktivanya yaitu dari jumlah aktiva lancar ditambah jumlah aktiva tetap sama dengan jumlah aktiva lancar ditambah jumlah aktiva tetapnya, itu sebesar 244.518.281.127. Jadi itu adalah total keseluruhan aktivannya. Selanjutnya yaitu kita pasiva. Ke pasiva yaitu ada utang dagang. Utang dagangnya yaitu sebesar 50 miliar. Utang weselnya yaitu 30 miliar. Untuk utang pajaknya yaitu sebesar 10 miliar. Jadi mari kita jumlahin, itu sum. Kita jumlahin dari utang dagang sampai utang pajak ya. Enter. Jadi jumlahnya dari jumlah pasifanya dari utang dagang, utang wesel, utang pajak yang udah kita jumlahin yaitu sebesar 90 miliar. Selanjutnya di sini ada obligasi jangka panjang. Obligasi jangka panjangnya itu sebesar 50 miliar. Terus jumlah kewajibannya yaitu dari jumlah utang ditambah obligasi jangka panjangnya. Jadi totalnya 140 miliar. Itu jumlah, jadi jumlah kewajibannya itu sebesar 140 miliar dari jumlah utang ditambah obligasi jangka panjangnya. Selanjutnya yaitu kita ngisi saham, ada saham preferen, terus ada saham biasa, ada laba ditahan, jumlah ekuitasnya, terus itu total pasiva. Saham preferennya sebesar 20 miliar. Untuk saham biasanya yaitu sebesar 50 miliar. Untuk
laba ditahannya yaitu untuk laba ditahannya sebesar 34.218.281.127. Kita jumlahin. Totalnya yaitu jumlah kuitasnya sebesar 104.218.281.127 totalnya. Jadi untuk total pasifannya yaitu jumlah ekuitas ditambah jumlah kewajibannya. Jadi dia tuh harus balance, total aktiva sama total pasifa itu harus balance. Jadinya itu sebesar 244.515.281.127. Selanjutnya yaitu kita buat lagi tabel untuk laba ruginya. Ada penjualan bersih, harga pokok penjualan, terus ada laba kotor, terus ada biaya pemasaran, ada biaya administrasi dan umum. Selanjutnya ada jumlah biaya, terus ada laba bersih sebelum bunga dan pajak. Terus ada bunganya, terus ada laba sebelum pajak, ada pajaknya, terus ada laba bersih setelah pajak, dividen sama laba ditahan. Sini untuk penjualan bersihnya yaitu sekitar 54 juta. Harga pokok penjualannya 103 triliun 309 miliar 304 juta 868.000. Harga kotornya sebesar 140 miliar 326 juta 371.268. Untuk biaya pemasarannya sebesar 44 juta. Untuk biaya administrasi dan umumnya sebesar 62 juta. Bagiannya kita jumlahin. Bersih sebelum mengeluarkan pajak yaitu dari laba kotor dikurang jumlah biayanya. Jadi hasilnya itu jadi laba bersih sebelum mengeluarkan pajak yaitu sebesar 140 miliar 220 juta 371.868. Untuk bunganya yaitu 8 juta laba sebelum pajak. Laba sebelum pajaknya itu laba bersih sebelum penggalian pajak dikurang bunganya. Jadi ada sebesar 140 miliar 211.861.868. Itu sebesar 5.200. Laba bersih setelah pajak yaitu laba sebelum pajak dikurang pajaknya itu sebesar 140 miliar 207 juta 171.868.
1.868. Untuk dividennya 40 juta. Laba ditahannya yaitu laba bersih setelah pajak dikurang dividendnya. Jadi totalnya yaitu sebesar 140 miliar 167.171.868. Itu adalah tabel dari neraca dan laba ruginya.